mimpiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Nama saya Nova Kristina Simbonuan, NPM 1809146. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi PGSD dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mendongeng saya. Bahkan adalah berjudul Asal Muasal Telaga Bidadari. Dahulu kala ada seorang pemuda tampan namanya Awang Sukma. Awang Sukma mengembara ke tengah-tengah hutan. Dia kagum melihat betapa indahnya kehidupan yang ada di hutan. Dia membangun rumah pohon di dalam pohon yang sangat besar. Dia tinggal di hutan dalam keharmonisan dan kedamaian. Setelah lama tinggal di hutan, Awang Sukma diangkat menjadi penguasa dan mendapatkan gelar yaitu Datuk. Sebulan sekali Awang Sukma berkeliling di wilayahnya dan tiba-tiba di sebuah danau yang jernih. Danau itu berada di bawah pohon yang rindang, yang banyak buah-buahan, burung, dan serangga yang hidup bahagia di sana. Betapa indahnya danau ini. Hutan ini memiliki keindahan yang luar biasa, ucap Datuk Awang Sukma dalam hati. Keesokan harinya, ketika Datuk Awang Sukma meniup serulingnya, ia mendengar suara ramai di danau. Di sela-sela tumpukan batu yang pecah, Datuk Awang Sukma mengintip ke daerah danau. Awang Sukma sangat heran sekaligus terkejut melihat 7 gadis cantik yang sedang berada di danau tersebut. Mungkinkah mereka itu bidadari, pikir Awang Sukma. 7 gadis cantik itu tidak sadar jika mereka sedang diawasi dan mengabaikan selendang mereka yang digunakan untuk alat terbang berserakan di danau. Salah satu selendang terletak di dekat Awang Sukma. Wah, ini kesempatan bagus untuk mendapatkan salah satu selendang itu, umam Datuk Awang Sukma. Setelah mengambil salah satu selendang yang dekat dengannya, Datuk Awang Sukma segera berlari untuk bersembunyi kembali. Namun saat berlari tidak sengaja ia menginjak ranting kering. Krak! Mendengar suara ranting kering patah, para gadis terkejut langsung mengambil selendang masing-masing. Mereka dengan tergesa-gesa terbang pergi meninggalkan danau dengan menggunakan selendang alat mereka. Namun ternyata ada seorang gadis yang tidak bisa menemukan selendangnya. Dia telah ditinggalkan oleh semua saudara perempuannya. Dia sangat ketakutan dan sedih tinggalkan seorang diri. Di saat itulah Datuk Awang Sukma keluar dari persembunyiannya. Dia berpura-pura tidak sengaja lewat dan danau tersebut lalu menanyakan apa yang terjadi. Putri bungsu pun bercerita tentang apa yang dialaminya. Jangan khawatir, Tuan Putri. Aku akan membantu asal Tuan Putri tidak menolak untuk tinggal bersamaku, pinta Datuk Awang Sukma. Awal putri bungsu masih ragu menerima uluran tangan Datuk Awang Sukma. Namun karena tidak ada orang lain dan dia sudah mulai takut sendirian, maka tidak ada jalan lain selain menerima bantuan Awang Sukma. Datuk Awang Sukma mengagumi kecantikan putri bungsu. Begitu pula dengan putri bungsu. Dia senang berada di sekitar pemuda yang tampan dan gagah itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi suami istri. Setahun kemudian, seorang bayi perempuan cantik lahir dan diberi nama Kumalasari. Kehidupan keluarga Datuk Awang Sukma sangat bahagia. Namun suatu hari seekor ayam hitam naik ke gudang dan menggaruk permukaan lumbung padi. Saat putri bungsu mencoba mengusir ayam hitam itu, tiba-tiba matanya tertuju pada tabung bambu yang terletak di dalam lumbung padi. Ketika tabung dibuka, putri bungsu terkejut dan bersorak, "Ini selendang saya."
Putri bungsu menangis. Selendang ajaib itu juga memeluknya. Putri bungsu merasa kecewa dengan suami yang ternyata selama ini telah membohonginya. Namun di sisi lain, dia juga sangat menyayangi suami dan anaknya. Putri bungsu akhirnya memutuskan untuk kembali ke kayangan. Sekarang saatnya aku harus kembali, kata Putri pada dirinya sendiri. Putri bungsu segera mengenakan selendangnya sambil menggendong bayi. Datuk Aung Sukma terpana melihat apa yang terjadi. Dia segera datang dan meminta maaf atas tindakan yang menyembunyikan selendang Putri bungsu secara diam-diam. Datuk Aung Sukma menyadari bahwa perpisahan tidak bisa dihindari. Kanda, tolong jaga Dinda di Kumalasari dengan baik, kata Putri bungsu kepada Datuk Aung Sukma. Ketika anak kita merindukanku, ambillah 7 biji kemiri dan masukkan ke dalam keranjang yang digoyang-goyang. Saya pasti akan segera datang menemuinya, kata Putri bungsu. Putri bungsu yang telah mengenakan selendangnya kemudian terbang ke kayangan. Datuk Aung Sukma sedih dan bersumpah untuk melarang keturunannya beternak ayam hitam yang dianggapnya membawa bencana. Tempat mandi Putri bungsu dan 6 bidadari lainnya kemudian dikenal dengan Telaga Bidadari. Demikianlah dongeng yang saya bawakan.